Selamat pagi Putra. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu, ini adalah Mas Putra. Beliau adalah tim riset CNBC Indonesia, begitu ya Put ya. Iya. Nah, hari ini kita akan bahas rilis laporan keuangan gimana sama prospek dari perusahaan-perusahaan ini. Kalau misalnya kita lihat sendiri ya Put ya, IHSG tuh bulan Juli kemarin cukup bagus gitu ya, mengalami rebound gitu dari titik terendahnya, bahkan sempat menyentuh 7.000 nih, walaupun akhirnya hari Jumat harus ditutup minus sekitar 0,4%. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Karena memang pertama Gubernur Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga, terus juga kita juga rame keluar laporan kuartal 2 dan ternyata banyak yang bagus-bagus, terutama blue chip gitu ya. That's why sepanjang bulan Juli ini kita melihat Juli kemarin kita melihat penguatan di IHSG sendiri. Tapi gimana nih ke depannya? Nah, mungkin nih untuk awal yang pengen aku bahas adalah Astra dulu deh. Put, Astra ini kan udah keluar ya laporan keuangannya dan ternyata bagus nih, pendapatannya tuh naik 33%, terus laba bersihnya tuh naik 105% secara year on year. Jadi peningkatan laba terbesarnya disumbang oleh segmen otomotif dan juga segmen alat berat. Nah, menurut Putra sendiri kira-kira prospeknya Astra ke depannya seperti apa sih? Ini pertama ASI-nya dulu, sebenarnya kan kenaikannya itu hampir 100%. Jadi di antara para market itu ASI paling gede naiknya. Yang sebenarnya paling gede itu tuh dari investasi di Gojek ya. Dia kan menggunakan market value-nya. Jadi ya ketika harga saham GoTo naik kemarin di Q2 ya, harga pendapatannya Astra naik, labanya Astra naik gitu, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, yang sisanya dua itu emang dari pertambangan alat berat, dari UMTM-nya, sama dari otomotifnya. Otomotif itu sebenarnya menarik sekali. Kenapa? Karena sebenarnya otomotif itu tuh pent up demand doang. Jadi kemarin 2020 itu orang ketika pandemi kan, jadi ketika mau beli mau ganti mobil gitu. Jadi batal ganti mobil gitu. Batal ganti mobil sebenarnya ditunda doang gitu. Bukannya cancel sama sekali. Jadi ketika 2022 ini udah mulai baik, perekonomian udah mulai pulih kembali. Oh udah, kemarin nggak jadi beli mobil, mulai beli mobil nih gitu. Apalagi kemarin sempat ada insentif ya, pengurangan pajak ya. Udah mulai terasa, ya. Jadi udah mulai bangkit kembali otomotif Indonesia gitu ya, kayak karena ini pent up demand doang, jadi ya labanya terlihat naik seperti itu. Nah, kalau dari UNTR ya wajar lah. Alat pertambangan kan lagi bagus-bagus ya, komoditas ya, batu bara, kawan-kawannya ya lagi bagus-bagusnya, labanya naik, wajar seperti itu. Oke, jadi memang kalau untuk ASI ini juga karena kita juga kena windfall effect ya, jadi banyak orang-orang nih yang lagi pada punya likuiditas gede nih, alias punya duit ya, karena kenaikan harga komoditas di Indonesia 1 tahun lebih belakangan ini ya, mereka karena kelebihan duit biasanya kalau nggak beli properti ya beli mobil gitu kan. Iya, apalagi kemarin-kemarin pas masih kita mobilitasnya terhambat, ngapain mereka beli mobil, jalanan aja belum buka gitu ya. Kalau sekarang jadi waktunya belanja. Nah, kebetulan juga memang Astra nih lagi udah ngeluncurin 18 mobil model baru dan juga 10 model revamp gitu. Jadi ya potensinya memang masih bagus. Cuma kalau misalnya dilihat sendiri untuk chartnya itu belakangan sudah cukup naik signifikan ya. Jadi mungkin kalau Sobat Cuan mau masukin watchlist sendiri harus tunggu terjadinya retracement. Mungkin akan ada aksi taking profit dulu untuk beberapa hari ke depan. Nah, menarik nih yang tadi seperti yang Putra bilang terkait UNTR. Jadi kalau misalnya kita bedah laporan keuangannya Astra Internasional sendiri ya Sobat Cuan, Astra itu kan induk usaha. Induk usaha itu dia punya beberapa segmen bisnis. Salah satunya adalah alat berat, yaitu pertambangan yang dijalankan oleh UNTR. Jadi laporan keuangan UNTR itu konsolidasi ke Astra. Jadi di situ terlihat sebelumnya itu di kuartal yang sama di tahun 2021 UNTR itu mencatatkan sekitar 33 triliun atau 37 triliun ya untuk pendapatannya, tapi di kuartal yang sama di tahun ini itu meningkat sampai ke 60 triliunan gitu. Jadi cukup besar juga. Bahkan nih UNTR ya Sobat Cuan itu
ternyata ketika laporan keuangan kuartal 2-nya itu keluar, mereka bilang mereka akan menaikkan kapasitas untuk penjualan alat beratnya yang sebelumnya hanya 3.700 menjadi 4.800. Nah, kalau misalnya peningkatan volume penjualan alat berat aja 4.800, sekarang itu untuk WMTR udah berhasil menjual sebesar 2.873 unit. Jadi udah tercapai 60%. Makanya nih kalau aku pribadi optimis nih UMTR bakalan hit penjualan 4.800 di akhir tahun. Kalau Putra, lu optimis nggak? Kira-kira target penjualan mereka akan hit 4.800 unit di akhir tahun. Ya kalau UNTR mungkin lebih optimis ya, karena ya kita tahu selain alat berat ya pertambangan juga bagus ya, pertambangan juga alat berat juga biasanya untuk pertambangan seperti itu. Jadi ya dua-duanya ya diuntungkan dengan komoditi bumi ini seperti. Jadi ya kemungkinan besar kalau misalnya dibilang UNTR nanti labanya post year itu bagus, bakal siap lagi dividen gede ya, sebenarnya menarik. Kalau dari perhitungan gua kemungkinan besar pakai harga sekarang yang bisa 7% lebih yieldnya ya, cukup menarik tuh, di atas masih di atas yield obligasi ya. Cuma mungkin yang perlu diperhatiin juga sama untuk WNTR sendiri Sobat Cuan, karena mungkin hasil kuartal 2-nya bagus, jadi harga sahamnya juga sudah naik ya beberapa hari ini, bahkan gap up ya terakhir kali. Jadi kalau misalnya Sobat Cuan mau masukin watchlist, lebih baik wait and see dulu, karena bisa saja terjadi aksi taking profit untuk beberapa hari ke depan gitu. Jadi jangan buru-buru masuk, karena kalau misalnya dividennya itu besar, harganya turun atau terkoreksi, tentunya dividen yieldnya jadi tambah besar gitu ya Put ya. Iya. Oke. Nah, yang menarik nih Put, Astra Internasional ini kan lagi banyak aksi korporasi ya di 1 tahun belakangan ini, seperti misalnya dia juga masuk ke startup seperti Sayurbox, terus juga ternyata membeli saham salah satu perusahaan yang sudah listing di IHSG, yaitu Hermina ya, RS Hermina. Kalau Sobat Cuan tahu, ini adalah kode sahamnya tuh HIL. Tapi menurut Putra sendiri, kira-kira prospek nggak sih sebenarnya baru investasi di Hermina belakangan ini? Karena seperti yang kita tahu nih, di kuartal 1 tahun 2022 ini, justru laba bersih Hermina ini turun gitu ya. Kenapa ya? Kita udah nggak COVID ya, kalau misalnya kita beda laporan keuangannya itu, di bagian rawat inapnya itu turunnya itu cukup dalam ya, pendapatannya sekitar 33% ya. Karena memang kita COVID-nya juga sudah turun banyak gitu, jadi udah nggak banyak untuk orang-orang yang dirawat inap. Nah, menurut Putra sendiri, nice move nggak sih sebenarnya Astra itu justru membeli saham HIL dan menambahnya tuh baru-baru sekarang? Sebenarnya Astra kan belinya di market ya seperti itu. Jadi ya nanti kemungkinan HIL-nya juga nggak dikonsol ke Astra. Seperti. Jadi ketika laporan keuangan HIL ini sebenarnya nggak dikonsolidasi ke Astra. Palingan dihitungnya nanti ya dari labanya dari harga marketnya, harga saham di market seperti ya. Kemungkinan besar tidak akan berimpact kepada laporan keuangan Astra seperti itu. Walaupun ini HIL turun, HIL yang turun ini sebenarnya memang udah wajar seperti yang dikatakan itu kan COVID-nya udah mulai turun, udah mulai nggak ganas lagi juga sekarang. Dulu kan banyak rumah sakit sampai penuh ya karena COVID memang masih ganas. Iya. Sekarang ya udah mulai menurun seperti itu. Jadi ya udah mulai aman seperti itu di Indonesia ini sendiri ya. Labanya jelas turun seperti itu. Jadi ya sebenarnya misalnya mau bilang rugi amat, Astranya juga enggak, karena ngambilnya di market seperti itu. Ya lapor keuangan juga nggak bakal berimpact karena konsolnya nggak dikonsol ke Astra, laporan keuangan HIL ini. Oke, jadi cukup jelas laporan keuangan HIL tidak akan terkonsol di Astra ya, karena ambilnya juga di market. Tapi kalau misalnya menurut Putra sendiri ya, untuk saham-saham RS ini masih bagus nggak sih prospeknya ke depannya? Mungkin kalau kita lihat ya 2020-2021 itu kan sebenarnya laba bersih mereka itu bisa tinggi-tinggi ya karena faktor COVID. Tapi kan ke depannya karena COVID ini juga sudah meredah, kita vaksin boosternya juga sudah lebih banyak. Gimana dengan prospek mereka? Apakah valuasinya sendiri ya pasti akan ter-adjust, tapi pada akhirnya nanti growth-nya itu ya sudah growth yang benar-benar apa ya istilahnya normal gitu, nggak ada lagi tambahan yang luar biasa dari faktor COVID itu sendiri. Ya sebenarnya misalnya mau lihat saham rumah sakit sebenarnya nyari yang lebih ke niche marketnya. Sekarang kan ini telehealth kan boomingnya banget ya. Kalau kawan-kawan itu kan ada beberapa emiten ya udah mau mulai merambah ke sana seperti itu. Jadi ya
yang niche marketnya itu sekarang. Nah, lalu ada beberapa rumah sakit juga udah ada yang ekspansi buka rumah sakit baru dan lain-lain, jadi mereka nggak ngarepin dari COVID lagi gitu. Jadi ya yang luar-luaran itu yang biasanya masih menarik saham-saham rumah sakit ini gitu. Oke. Nah ini ada yang nanya nih Put, kalau Goto gimana? Goto kayaknya belum keluar ya? Goto belum rilis ya, Goto belum rilis. Belum Kemungkinan juga rilis. pasti masih rugi. Ya, belum apa, dia bakal nyetak laba belum apa, nggak bakal dalam waktu dekat lah. Bukan ngomong 1 tahun 2 tahun investasi di Goto seperti dia nungguin laba, ya pasti bakal jangka panjang seperti itu. Kalau megangnya ya orangnya lebih ke growth. Oke, lebih ke growth. Mungkin untuk kayak sobat cuan yang atau teman-teman yang memang investasinya lebih suka perusahaan-perusahaan yang sudah menghasilkan bottom line, ya nggak apa-apa juga. Lebih baik mencari perusahaan-perusahaan yang memang sudah mencatatkan bottom line atau yang sudah kasih dividen. Karena biasanya kalau sekarang nih market kita menurutku kan masih volatil ya. Ada kemungkinan juga nanti kalau BI naikkan suku bunga, market kita bisa terkoreksi lagi. Justru yang bisa jadi bumper kita ketika berinvestasi adalah saham-saham yang bisa kasih dividen gitu. Terutama yang dividennya gede. Karena kalau perusahaan udah blue chip, dividennya gede, biasanya nanti institusi itu suka masuk ke situ. Karena kan udah kelihatan kan, fixed return-nya itu berapa gitu, dibanding capital gain. Iya nggak sih, Put? Iya, jadi kalau misalnya seperti yang katakan suku bunga naik, valuasi saham-saham teknologi yang belum cetak laba menjadi tidak menarik ya. Valuasi turun ya, harganya bisa ikut koreksi seperti itu ya. Kita tahu kan ini kan belum cetak laba, belum bisa berikan imbal hasil bagi investornya seperti itu. Jadi ya ketika suku bunga naik menjadi kurang menarik, saham-saham teknologi ini ya masih rata-rata masih rugi seperti itu. Oke, next nih buat Telkom. Telkom ini udah keluar juga nih semester satunya. Jadi pendapatannya itu mencatatkan 71 triliun ya, laba bersihnya 13 triliun. Nah, IPS kuartal 2-nya ini 72. Ini lebih tinggi dari IPS kuartal 1 2022 loh. Jadi tetap bertumbuh ya, baik secara year on year dan juga kuartal on kuartal. Nah, menurut lo sendiri nih Put, gimana prospeknya Telkom? Salah satu yang nyokong Telkom juga kenaikan harga Goto ya, gitu. Iya. Tapi ya kemungkinan Q3 bakal rugi lagi kan, kita betul lihat kemarin di secara quarterly ini Goto kan masih merah ya. Jadi ya itu kan apa, nggak bisa dibilang kan belum take profit lah, itu nggak bisa take profit juga kan, investasi dalam jumlah besar seperti itu. Jadi ya kok naik labanya naik juga percuma seperti itu sebenarnya. Ya jadi pemanis laporan keuangan aja seperti itu. Lalu ya memang laba Telkom ini kan all time high sebenarnya secara kuartalan ya, jadi tertinggi sepanjang sejarahnya. Tapi ya growth-nya sebenarnya segitu-segitu aja ya Telkom dibandingkan dengan yang lain kayak Big Bang, lalu ASI itu ya menarik dibandingkan dengan mereka ini ya. Jadi sebenarnya impact ke harganya juga minimal ya. Kalau ASI kemarin terbang tinggi, Telkom ya sebenarnya segitu-segitu aja.